Maraknya kasus pelecehan seksual belakangan ini membuat resah semua elemen masyarakat. Kejadian seperti ini tidak hanya terjadi di rumah, lingkungan sekitar, ataupun rumah sakit, tetapi juga bisa terjadi di gunung. Yang pasangan B pun udah mulai masuk nih. Bodohnya pasangan yang B ini lampunya tetap nyala nih keadaan. Lampu tendanya. Iya. Nah, gue kan gak tidur tuh malam itu. Masih, ya gue ngobrol, tawa-tawa, cerita-cerita masa lampau lah sama temen gue ya kan. Ada momen dimana pengalaman pahit ini dialami langsung oleh Reza saat mendaki ke Gunung Slamet. Bagaimana tidak, sepasang pendaki dari timnya nekat melakukan perbuatan asusila di tengah kegiatan pendakian. perempuan ini kotor. Lalu dia mengganggu nih, bahasanya mengganggu ketenangan. Ya kalau bahasanya dia ya, yang gue tanggap. Mengganggu ketenangan nih. Jadi keadaan dia kotor, nah dia melakukan sesuatu yang memang gak sepantasnya di gunung. Namun kisah ini tidak hanya tentang perilaku menyimpang, tetapi juga kejadian-kejadian mistis yang menimpa Reza dan timnya. Hal-hal di luar nalar terus terjadi sejak awal pendakian hingga mereka kembali ke rumah. Nah, bagusnya itu gue ketolong sama pendaki nih. Jadi ada pendaki udah seumuran 30-35an lah pada saat itu. Dia alhamdulillah paham kayak gitu nih. Oke. Dan ternyata kata pendaki itu yang nolongin, perempuan yang B ini diganggu makhluk halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Jadi sob, malam ini gue udah berhasil menghadirkan salah satu narasumber yang memiliki kejadian horor banget nih, melakukan pendakiannya ke salah satu gunung yang ada di Jawa Tengah, atau bisa kita katakan gunung tertinggi di Jawa Tengah, yaitu Gunung Slamet. Usut punya usut, kenapa nih gue mau mengangkat ceritanya pada malam kali ini? Ini menarik banget untuk kita bahas dan kita jadikan pelajaran buat kedepannya supaya nggak melakukan hal yang seperti narasumber gue bakalan ceritain. Gue nggak mau berkata-kata lama nih, langsung aja nih gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam Bang Obat. Ketemu lagi kita nge. Obat. Alhamdulillah baik. Gimana? Bini udah ngisi? Belum. Doain aja. Masih proses ya? Proses lah. Oke, kita menyampaikan hal itu semua nih, Bat. Ini gue menarik, Bat, untuk mendengarkan cerita lu malam ini. Teman pendakian lu melakukan hal tidak senonoh di gunung nih. Iya. Atau bisa kita katakan mesum di gunung. Dan terbukti langsung didapat karmanya di tempat. Gue kena impact-nya juga sih. Kena juga ya? Iya. Oke, ditahan dulu aja kali, Bat ya. Iya. Untuk lebih lengkapnya nanti bakalan diceritain langsung nih sama Bang Obat sendiri. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua yang mempunyai kisah horor pendakian dan pengen berbagi pengalaman kalian di sini, kalian bisa langsung aja nih kunjungi di link yang ada di bawah sini. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jika tidak siap. Jadi ini cerita di tahun 2018 nih waktu itu ya kan, ke Gunung Slamet via Bambangan. Oh. Dimana waktu itu tuh gue diajakin temen gue sebenarnya untuk nemenin dia nganter temennya nih, 2 pasangan naik gunung. Cuman Dua pasangan. ya kita berangkatnya itu naik kendaraan pribadi. Nah, awal ceritanya itu kita berangkat malam.
Di posisi depan tuh temen gua di samping temen gua, sisanya tuh belakang 2 orang pasangan inilah. Di setiap perjalanan dari masuk tol itu udah mulai kayak aneh-aneh sebenarnya. Dimana di setiap perjalanan ya mereka minum-minum gitu kan. Jadi posisi duduknya itu laki cewek nih. Kita pakai kendaraan Avanza pada saat itu. Nah, gue pikir kan keadaan pada tidur ya, karena berangkat malam kan. Tapi pas di perjalanan itu kayak gue dengar suara-suara yang aneh lah pada saat itu. Anehnya itu ya kayak lu keadaan sunyi nih, tapi bunyi suara-suara kayak orang ngedesah gitu loh. Gue hirauin lah ya kan, gue ngobrol aja buat temen gue kan, asik sembari ngerokok. Kok lama-lama makin suaranya kayak kedengeran jelas nih. Nah, gue ngintip lah kan dari kaca mobil itu kan depan. Ada dia ngelakuin sesuatu adegan yang gak sepantasnya gitu loh. Karena belum status suami istri. Ya mungkin terbawa pengaruh alkohol, gue juga gak ngerti lah ya. Cuma sangat disayangkan aja, dari baru mulai yang udah aneh-aneh gitu loh. Gue mau negor pun gue gak enak, temen gue juga mau negor ke tamunya juga gak enak ya kan. Ya udahlah, kali ntar dia di sana kagak aneh-aneh gitu loh. Kita jalan-jalan, sampailah kita di Gunung Slamet via Bambangan, di posnya. Cuaca di sana itu pagi cerah, benar-benar cerah lah. Gua pede, yaudah yuk kita jalan. Sebelum berangkat kita briefing, baca doa, mulailah kita pendakian pada saat itu. Aman-aman aja tuh sempet ada kejadian di pos 1 itu dia ngalamin kram perut yang menstruasi ini. Oke. Bisa kita katakan si C lah ya. Iya, yang C ini menstruasi. Dimana perutnya kram. Jadi pas posisi kramnya itu benar-benar dia kayak kaku tuh badannya semua. Tapi usut punya usut kata pasangannya ini, yang pasangan C ini, emang kalau lagi menstruasi itu hari pertama dia seperti itu. Impact-nya gitu ya kan. Akhirnya kita istirahat di situ cukup lama tuh sekitar 1,5 jam. Kita istirahat di sana, bikinin air hangat segala macem. Si B ini tetap masih nyerendeng aja nih bahasa kita nih sama tuh cowoknya. Nyerendeng. Sempat ditegur sama teman gua. Jangan sampai lu kayak semalam langsung ditembak gitu. Tapi pihak lakinya ini tetap kekeh. Gue gak ngapa-ngapain bang, tenang aja lu. Kejadian di mobil pun gue gak ngelakuin apa-apa. Oh yaudah, is okay. Gue gak mau terlalu bahas lebih detail lah. Nah, setelah 1,5 jam itu perempuan si C ini udah mulai mendingan lah perutnya. Pada saat itu nggak terlalu rame banget sih, cuma ya ada aja lah lalu lintas yang berangkat gitu ya kan. Sempet ada di pos 2 itu cewek yang si B ini mulai kayak apa ya bahasa kita, kayak mulai kayak orang leng-lengan. Iya, kayak orang linglung gitu. Linglung ya kan. Tapi dari pihak cowoknya nutupin. Nah, karena ditutupin itu jadi kayak kitanya jadi bingung nih tahu-tahu dia berhenti di pohon senderan, ntar dia ketawa. Nah, ternyata pas gua usut nih sama temen gua, dia habis ngerokok alami nah, pasangan yang B ini. Iya, paham. Paham lah ya. Ternyata dia habis, ya itulah bakar. Efeknya mungkin baru berasa di situ kan.
Gue nggak tahu dia bakar rokoknya di pos 1 atau di mana, gue nggak tahu. Karena emang posisi di luar jangkauan gue mereka berdua. Teman gue udah gerutu aja pokoknya, udah sejadi-jadinya gerutu dia. Di pos 3 kita itu sekitar jam 12 lebih. Itu sempat break dulu nih. Sempat break dulu makan segala macem. Karena kan yang perempuan yang C ini emang ternyata badannya ringkih banget kan dia. Karena menstruasi juga jadi gampang ngedrop. Iya. Cuaca mulai kayak udah turun kabut segala macem kan. Akhirnya gue bilang pakai jaket segala macem deh. Daripada takutnya kedinginan kan. Repot. Nah sekitar jam 1:30 kita berangkat tuh. Mulai perjalanan. Dimana kita nyampe pos 4 Samaran tuh itu gelagatnya aneh nih. Ya mungkin karena dia baru pertama naik gunung kali ya, karena ikut-ikutan pacarnya ini. Jadi nggak ngeliat sesuatu yang tabu itu dia langsung ucapin pada saat itu begitu loh. Jadi dia ngeliat kayak, iya apaan tuh? Jalan cepet banget. Kata teman gue, udah kak nggak ada. Udah yuk jalan aja yuk, jangan lama-lama di sini. Akhirnya ya udah, ayo jalan-jalan. Nah gue di paling belakang nih nge, karena gue posisi di depan gue bete, di belakang gue makin bete. Udahlah gue diem aja ngedekep di belakang nungguin mereka. Jalan itu sampai di pos 5 sekitar jam 3. Sekitar jam 3 sore. Jam 3 sore dari pihak yang si C ini mulai ngedrop lagi. Kayak orang apa ya, histeris tiba-tiba gitu nggak? Jadi kayak posisi ngedrop atau jatuh terus teriak-teriak. Teriak-teriaknya itu kayak ketakutan, gimana sih, kayak perempuan ketakutan. Kayak ada apa yang dilihat tapi dia nggak bisa ngucapin gitu. Gua nggak tahu kan, karena emang mungkin efek dari dia PMS ini akhirnya dia keganggu atau gimana. Gua nggak tahu nih awalnya, karena gua belum mau nanya langsung di situ. Tahu lah pencegahan kayak cewek-cewek yang menstruasi harus kayak gimana tuh. Dia punya basic buat ngobatin kesana gitu. Akhirnya diselonjorin lah perempuan itu. Nah, sok lama. Akhirnya kita maksain buat buka tenda di pos 6 nih. Di pos 6 itu kita nyampe sekitaran jam 6:30 malam. 6:30 malam tuh gue inget banget. Ada space buat 2 tenda kan di situ. Akhirnya kita bangun tenda jam 6:30. Gue bawa tenda itu 3 kan. Masih ada punya 1 tenda nih. Ketika gue bangun 2 tenda ini, kayak mereka yang 2 pasangan ini nggak mau nih ditumpuk 1 tenda. Digabungin sama kita pun mereka canggung. Alasannya seperti itu. Akhirnya gue coba nyari nggak jauh dari tenda yang gue bangun 2 ini, gue bangun tenda lagi nih. Cuma dari jangkauan kayak ini di sini, mereka di sana lah. Nggak terlalu jauh, jadi masih ada di pandangan kita berdua nih. Gue bangun tenda 1 lagi. Sekitar jam 8 gue masak, makan segala macem. Nah pihak yang B ini tetap di luar nih stay. Ngobrol-ngobrol berdua, mereka ngopi segala macem kan. Pasangan yang C ini sekitar jam 10 dia masuk nih, mutusin masuk ke tenda. Untuk istirahat. Karena kan mereka tahu nih, treknya itu masih lumayan jauh. Mereka butuh tenaga. Dan pasangannya yang cewek ini yang lagi mens harus istirahat banyak kan. Ya udah mereka masuk. Yang pasangan B pun udah mulai masuk nih. Bodohnya pasangan yang B ini lampunya tetap nyala nih keadaan. Lampu tendanya. Iya. Nah gue kan nggak tidur tuh malam itu. Masih ya gue ngobrol, tawa-tawa, cerita-cerita masa lampau lah sama temen gue ya kan. Ada momen dimana posisi malam itu angin kenceng, emang gue akuin. Anginnya kenceng. Gue nggak tahu apa yang kebawa mereka jadi melakukan sesuatu yang aneh lagi di gunung, yang ya lebih ekstrim gitu nih.
Lebih ekstrim dari yang di mobil. Ya, lu bisa nerka lah bahasanya. Lebih ekstrim dari yang di mobil gitu. Temen gue sewot nih, kalut. Akhirnya digedor. Ya bahasa kita digedor lah ya kak, tendanya. Woi, jangan aneh-aneh lu. Enggak bang, tenang aja, aman. Yang bener lu. Dia coba negosiasi sama kita nih berdua. Dia nawarin lah rokok itu. Cuman kan kita tolak pada saat itu nih, karena ya udahlah, kita lagi bawa orang, masa iya kita keadaan kayak gitu, nggak pantas juga kan. Benar-benar. Gue pikir udah nih nge, udah stop. Akhirnya gue kan mastiin lah, udah gue tidur lah berdua. Yang B itu teriak-teriakan nge. Teriak-teriakan? Ya, teriak-teriakannya itu kayak apa ya? Jadi kayak suaranya suara perempuan, tapi ketawanya tuh serem. Kok lu serem banget. Nah akhirnya tuh cowok nyamperin kita. Karena gue kan nggak langsung nyamperin mereka kan. Nyamperin, bang tolong. Kenapa? Cewek gue kenapa nih bang? Tau-tau teriak-teriak. Dibuka kan, set. Nah bagusnya itu gue ketolong sama pendaki nge. Jadi ada pendaki udah seumuran 30-35an lah pada saat itu. Dia alhamdulillah paham kayak gitu nih. Oh, oke. Dan ternyata kata pendaki itu yang nolongin, perempuan yang B ini diganggu makhluk halus. Awalnya kayak direp-rep gitu. Oke. Tapi lama-lama kemasukan karena kalau bahasa orang yang nolongin itu ya, perempuan ini kotor. Lalu dia mengganggu nih, bahasanya mengganggu ketenangan. Ya kalau bahasanya dia ya, yang gue tanggap. Mengganggu ketenangan nih. Jadi keadaan dia kotor, nah dia melakukan sesuatu yang memang gak sepantasnya di gunung. Gue diancam suruh turun pagi itu. Bukan diancam sih, kayak ada, udah turun, jangan naik. Tetap kekeh nih si pasangan B-nya ini. Enggak aman kok, ini nggak bakal kejadian lagi. Udah kamu udah tahu salah, jangan ngelak. Itu pendaki yang nolongin emang tegas banget, gue akuin. Gue pun kayak malu setengah mampus pada saat itu kan. Iyalah, tamu lu coy. Iya, bisa-bisanya gitu loh. Ya kan, gue juga nggak habis pikir. Akhirnya yaudah kita mau obrolinnya itu pagi. Daripada kita berargumen kan, waktu juga udah jam 1 pagi kan. Sekitar jam 2 lah kita tidur tuh. Tidur pagi, bangun jam 8. Kita sempat makan dulu, akhirnya gue briefing tuh ya kan. Gue sama teman gue ajak briefing dua pasangan ini. Nah, ternyata pas gue lagi briefing ini, pihak perempuan yang C ini yang menstruasi minta turun ya. Oke. Minta turun. Hari itu juga, detik itu juga minta turun. Dengan alasan, dia baru cerita pagi itu. Malam itu dia ngeliat perempuan yang pengen nerekam dia. Itu ketakutan. Dia minta turun detik itu juga. Dia nggak mau lanjut. Karena dia diancam, dia nggak bakalan hidup. Gue bingung kan di situ ya. Kira yang pihak perempuan B ini sama cowoknya tetap kekeh. Gue tetap mau naik bang. Akhirnya ya udah. Temen gue saking sewotnya, lu mau naik, lu lanjut sendiri. Ini gue balikin duit lu. Debat. Pihak yang C ini kayak mulai nurunin egonya. Yaudah ayo kita naik, tapi jangan lama-lama ya. Oh. Jadi nyampe puncak langsung turun. Gue nggak mau sampai keadaan masih di hutan malam. Akhirnya diliran di situ. Kalau ada apa-apa, gue nggak mau maksain harus turun. Kata temen gue gitu. Jangan sampai dilanjutin lagi. Tetap akhirnya kita mastiin buat berangkat.
Jam 9 pagi kita tetap berangkat. Tapi kita lenggang. Nggak bawa apa-apa. Trek kita itu bener-bener slow banget nih. Slow banget. Yang namanya bercanda-bercanda tuh udah nggak ada. Udah kayak yang pasangan C ini udah dengan ya asik sama cowoknya tapi dia saling nguatin. Sedangkan yang B ini tetap dengan gayanya mereka nih berdua setiap jalan. Gandengan aja kemana-mana. Cium pipi. Iya. Itu yang dimalesin nama si Rombo. Yang C ini, pasukan C ini. Jadi pas posisi kita nyampe di pos 8 itu sekitar jam 10 pagi nih. Nah mungkin emang alamnya yang kagak berkehendak kali ya sama gue orang pada saat itu. Jadi keadaan situ tuh ya angin kenceng, terus juga kayak apa ya, hujan deras tapi nggak terlalu deras nih. Yang buat akhirnya pihak B ini rontok tuh egonya. Rontok egonya dan bilang, ayo bang turun aja deh, gue udah nggak sanggup. Gue nggak sanggup. Ditanya sama yang cowoknya kan, kenapa kamu yang tumben? Nggak sanggup. Aku melihat orang. Pasangan yang C ini ngucap apa nih? Alhamdulillah gua turun. Gua udah nggak sanggup samping dia. Nggak sanggup. Ditanya sama temen gua, kenapa sih emang? Enggak bang, ini perempuan udah aneh. Bener-bener aneh. Gue nyiumnya aja nih, nyium baunya aja udah nggak enak. Cuma gue nggak tahu ada apa sebenarnya. Jadi apa yang dirasain pasangan si C ini, yang ceweknya yang menstruasi ini, kalau deket dia tuh enek, maunya mau muntah. Iya. Gue nggak tahu kan itu juga, gue nggak ngerti gitu-gituan kan. Ya udah kita turun tuh, kita mulai turun dari pos 8. Keadaan memang kita hujan-hujanan kan. Turun di pos 7. Di pos 7 itu sekitar jam 12 siang. Dimana jam 12 siang itu mereka minta istirahat sebentar. Yang pasangan C ini bilang, bang azan, istirahat dulu ya. Oke, istirahat di situ, ngerokok segala macem. Nah, teman gue nyuruh gue turun duluan nih, buat ngerapin tenda. Jadi ketika mereka turun nih sampai pos 6, gue nggak perlu lama-lama stay di situ. Iya. Ya, akhirnya gue jalan duluan lah. Pada saat itu, gue nyampe di pos 6 duluan, gue ngerapihin alat-alat camping kan segala macem, gue taruh lagi di carrier segala macem, gue packing ulang. Jeda waktu 1 jam, mereka nyampe tuh di pos 6. Nyampe di pos 6, makanan juga udah gue bikinin kan. Gue bikinin teh hangat segala macem biar perutnya enak lah. Mereka makan jam 2 siang kita mulai tuh turun. Tapi keadaan posisi cuaca udah nggak hujan. Alhamdulillahnya ya. Jam 2 udah nggak hujan. Kita jalan tuh di pos 6. Nyampe di pos 5 itu sekitar jam 3 lewat seperempat. Gue inget banget 3 lewat seperempat. Di situ di posisi yang kayak jalur setapak begini nih, melingsing begini, itu yang pasangan si B ini ternyata ada, kalau bahasa kita apa ya, paprakan sama bentuk wujud kayak perempuan gitu. Jadi bukan kayak diwujud, maksudnya bukan di gimana ya bahasanya, bukan ini ngelihat sama-sama ngelihat, enggak. Jadi kayak ditubruk. Tapi cepet. Pas ke paprakan begitu, dia jatuh tuh. Sejadi-jadinya pantat bilang, bruk. Tangan langsung ngunci dia nih. Yang perempuan B ini. Ampun. Teriak 3 kali ampun, nangis. Sejadi-jadinya. Cowoknya udah mulai panik tuh situ. Bang, cewek gue kenapa lagi nih bang?
cewek gue kenapa lagi nih? Nah, karena udah mulai capek nih temen gue, udah bilang, kan gue udah bilang, bapak-bapak yang semalam bilang, turun, lu tetep ngeyel. Ini kejadian kayak gini nggak ada yang bisa nolongin, gue nggak ngerti. Nah ini kan karena kesalahan lu berdua, udah mulai ditegasin tuh sama temen gue kan. Akhirnya ketemu salah satu pendaki, pas turun juga dia cuma ngasih kayak air minum, tapi dibacain doa sama dia. Gue nggak tahu ya, doa apa yang dibacain, tapi gak dibacain doa sama dia. Bang, nih temennya coba kasih minum, sama usapin kepala sama sininya dia nih. Diusapin lah, baca bismillah segala macam, set. Jeda waktu setengah jam, alhamdulillah nih, pulih. Cuma ceweknya pada saat itu bilang, aku mau turun langsung, bisa nggak? Dari pos 5 itu dia minta, aku udah nggak kuat jalan. Aku takut, sampai ngucap gitu. Takut banget. Akhirnya yang cowok bilang, udah aku gendong. Enggak, jangan, bahaya, nanti jatuh. Akhirnya kayak dirangkul gitu kan, pihak perempuannya. Sampai ada pendaki yang pada nanya, kenapa bang? Kenapa ini cewek? Enggak, kecapean. Kita jalan sampai di pos 4 itu sekitar jam setengah 5. Keadaan udah mulai kayak, ya udah posisi mau gelap ya pada saat itu. Gua nggak bisa berhenti di situ, padahal pihak yang C minta, bang istirahat boleh nggak di sini? Jangan langsung bablas aja. Kalau kata temen gua, langsung bablas aja. Ya udah bablas, nggak apa-apa deh. Jalan tuh ngelewatin pos 4. Nah, pas ngelewatin pos 4 ini, yang perempuan B ini bilang, kok bau aneh sih, bau busuk. Kok kata dia, bau deterjen tapi busuk. Gue nggak ngerti dah tuh bau deterjen tapi busuk kayak gimana. Akhirnya ditekap sama cowoknya, udah jangan ngomong aneh-aneh, udah yuk turun tuh. Nah akhirnya turun tuh, dari pos 4 kita jalan bener-bener kita porsir tuh sampai pos 3. Keadaan pos 3 itu maghrib dimana kita break dulu di situ. Kita break karena azan kan, kita break santai di situ, ngopi, gua segala macem. Mereka pada nyemil. Nah, kita berangkat itu dari pos 3 itu sekitar jam 7 malam. Nah, yang gue bingung nih, dari pos 3 sampai ke pos 1 nih, gue yang bingung. Dimana setiap perjalanan itu kayak gue, itu aja nih yang gue lewatin. Kayak orang peleng-pelengan, jadi yang semuanya jadi ikut-ikutan peleng-pelengan. Kok jalannya kayak berasa di sini-sini aja gitu. Oh, oke, iya. Kayak nggak nyampe-nyampe. Kok dari pos 3 ke pos 2, oke lah, jalannya lama. Tapi nyampe nih pos 2. Tapi dari pos 2 ke pos 1 ini, lama banget nggak nyampe-nyampe. Kayak, ini kayaknya gue udah pernah lewatin nih. Oh, iya. Kayak tau-tau kayak ngeblank gitu loh. Ngeblank kayak, kok semuanya jadi ikut peleng-pelengan gitu. Nah, ada momen dimana gue lagi ngaso, ketemu satu pendaki nih. Tapi, dia cuma bawa daypack gitu ya. Dengan alasan, ditanya sama teman gue, alasannya dia, iya bang, sengaja turun paling belakangan. Gue mastiin teman-teman gue, ada yang ketinggalan nggak? Sweeper lah bahasanya dia itu. Dia cuma bilang, bang, jangan lewat sini, abang lewat lurus aja. Ya, jangan ke kanan. Ke kanan, abang muternya jauh banget, malah muter-muter doang. Dia bilang gitu. Tapi setelan dia pakai sendal, celana pendek, jaket tipis. Gua nggak tahu, tapi dari postur tubuhnya masih muda. Emang gua akui masih muda. Tapi pendaki berarti itu ya? Pendaki, gagah lah. Dengan santai dia jalan sendiri. Orang dia ngemutin kayak daun-daun gitu. Dia dengan gaya gesturnya dia megang. Pokoknya di mulutnya itu dia kayak ada daun-daun gitu di mut-mut sama dia. Pokoknya bang jangan lewat sini ya. Lurus aja terus. Gak apa-apa beda jalur. Jangan ikuti jalur kanan.
Nanti abang kalau ketemu apa-apa di sana, udah bablasin aja, jangan dihirauin. Ngobrol, tapi posisinya dia nggak mau face to face ngobrol sama kita nih kayak. Maksudnya, ini kalau kita kan ngobrol begini nih asli ya. Dia matanya ke sana, nggak mau natap ke kita. Kayak buang muka gitu ya? Iya, nggak mau natap kita. Akhirnya sekitar jam 8 malam itu dia mutusin, "Bang, saya duluan ya. Atau abang kita mau bareng," kata dia. Dia sempat ngajakin begitu. Teman gue bilang, "Ayo bang, bareng aja bang." Bareng. Teman gue bilang gitu. Nah, yang posisi yang B ini kagak berani, bang. Barengan sama itu orang tuh, pendaki yang itu tuh. Nggak mau dia. Nggak mau barengan, takut. Takut? Iya. Aku nggak mau bareng sama dia, aku takut. Ya kalau bahasanya lu perempuan nih, kalau gue jadi perempuan, gue ngeliat tuh cowok, ya gue demen. Orang keren. Iya. Bahasa kita keren kan, ganteng loh. Ngapain lu kagak berani jalan bareng dia? Akhirnya ya udah nggak apa-apa, saya jalan duluan aja. Ntar kalau ketemu lagi di bawah, kita ngobrol lagi aja. Bahasanya dia gitu. Ya udah tuh jalan. Dia jalan duluan, setengah jam jeda, gue jalan nih. Nah ketemulah apa yang dikasih tahu sama pendaki itu. Posisi lu jangan ke kanan, lu harusnya lurus aja udah. Nggak apa-apa lu bedain jalur. Gue ikutin tuh. Nah posisi sekitar 1-2 kilo gue jalan dari posisi yang dijelasin sama pendaki itu. Gue ketibanan nge. Kayak ada yang nimpuk. Bukan ketibanan sih, nimpuk. Jadi posisi bukan dari atas, nimpuk dari samping. Oh, oke. Gue pikir kan codot atau apa gitu. Maksudnya bukan codot, kayak apa sih binatang yang makanin buah terus dijatoin. Kayak tupai lah gitu ya. Kayak kelelawar apa segala macam. Gue pikir itu, tapi ini nimpuk. Tahu gak lu? Kenceng dong. Kenceng, sampai wah, sejadi-jadinya panik dong gue. Cerita apaan tuh? Gue hitung, gue kanan kiri kan berdua temen gue. Kagak ada apa-apaan nih. Nah yang si cewek kabur tuh nge. Cewek yang B. Kabur sejadi-jadinya tuh lari. Teriak, takut ampun. Dia lari, kita kejar tuh nge. Kita kejar, akhirnya kita kejar-kejaran, tapi dapet tuh sekitar 200 meter dia ngasok tuh di situ. Weh lu ngapain? Gua nggak mau di situ. Gua nggak mau di situ. Udah ayo cepetan turun. Cepetan bang, cepetan tolong. Jalan tuh, akhirnya jalan saat. Akhirnya gue di sekitar jam 9 malam itu gue nyampe nih. Alhamdulillah gue nyampe di base camp. Akhirnya gue pada mandi di sana. Mandi, makan. Gue ketemu salah satu warga di situ nih. Salah satu itu gue manggilnya Mbah. Cuma gue nggak bisa sebutin namanya Mbah siapa. Gue diajak ngobrol sama dia di situ, sampai gue dibikinin kopi karena rumahnya itu deket-deketan dari situ, dari tempat gue base camp. Gue ngopi di situ, sempet gue kayak nanya lah, karena kan beliau asli situ kan. Gue sempet nanya sama beliau, Mbah, saya naik ke Gunung Slamet, kenapa kejadian seperti ini Mbah? Beliau cuma ketawa. Bukan ketawa sih, senyum tipis lah. Beliau senyum terus cuma nyampein berapa wejangan sama dia. Kamu naik dengan orang yang salah. Teman kamu ini berbuat yang tidak baik di gunung. Melakukan sesuatu tindakan zina. Yang mana dia nggak akan bisa naik ke sini lagi. Karena udah rasa takutnya dia nih yang paling dalam. Dia nggak bakal mau lagi untuk datang ke Gunung Slamet. Beruntungnya kamu bisa sampai di sini nih, kalau katanya dia, itu karena kamu ketemu sama pendaki kan? Teman gue langsung, nah iya tuh Mbah, alhamdulillahnya tuh Mbah ketemu. Tapi pas ketemu sama dia, saya dikasih jalur yang beda Mbah. Usut punya usut, Mbah ini bilang cuma
itu emang sosok, gue nggak ngerti ya bahasanya, itu emang sosok yang dia bentuk pendaki tapi emang dia tuh kayak mencoba menolong. Gue nggak tahu dia tahu gambaran dari mana atau emang ada cerita kayak gimana gue nggak tahu ya. Cuman dia kayak itu, dia ngasih petunjuk yang baik buat kalian. Itu yang bikin kalian bisa sampai di sini hari ini, malam ini. Kalau nggak ketemu itu orang, saya nggak tahu kamu bakalan kesasar sampai kapan. Yang bener Mbak, iya. Itu karena kamu ditolong sama dia. Besok-besok kamu jangan sampai jalan sama itu orang lagi. Apalagi sampai bawa itu perempuan naik gunung lagi. Dan kamu nggak boleh pulang malam ini. Tadinya gue mau pulang malam itu, rapi mandi segala macam gue pulang. Tapi gue disuruh stay di situ. Dan akhirnya gue dipindahin ke rumahnya beliau. Jadi gue suruh istirahat di sana tuh berenam. Nah, kejadian di malam itu nginep di sana, perempuan ini suruh mandi pakai air garam sama sereh, air panas. Jadi mbahnya ini masak air panas campur geprekan serai sama garam. Suruh mandi itu perempuan yang B ini. Suruh mandi segala macem. Di situ kayak udah mulai cerah nih mukanya. Nangis minta maaf sama mbah itu. Tahu-tahu rapi mandi, ganti baju, nangis jadi-jadinya. Minta maaf sampai sungkem-sungkem. Saya janji nggak bakal ngelakuin ini lagi. Saya janji nggak bakalan datang sini lagi. Mbahnya cuma senyum. Makanya ini gunung, dimana tempat ini bukan cuma kita yang nempatin di bumi ini. Apalagi kamu ngotorin tempat orang. Tempat orangnya itu siapa? Ya kita nggak tahu nih penghuninya itu siapa di sana. Kamu masuk ngetuk rumah orang tapi kamu ngotorin. Yang si C ini yang menstruasi cuma diobatin pakai air doang sama mbahnya ini. Karena takutnya ini ada yang nempel karena dia posisi menstruasi. Lagi wangi gitu ya? Iya, bahasanya mungkin gitu ya. Akhirnya di sana ngobrol-ngobrol, mulai pada sebagian tidur. Gua sama mbahnya itu berdua temen gua ngobrol-ngobrol sampai lupa waktu sampai jam 3 pagi. Ngobrol di sana itu cuma pesen sama gua, jangan sampai naik gunung ke Slamet ini dengan keadaan kalian yang aneh-aneh. Apalagi sampai kalian, ya pokoknya kejadian ini kamu jadiin pembelajaran, jangan sampai bawa orang yang salah lagi. Takutnya nyawa kalian kena juga. Karena ini yang ganggu ini termasuk penghuni yang lumayan kejam bahasanya gitu. Kejamnya gue nggak dijelasin secara spesifik sama mbahnya, tapi kejam pokoknya. Karena ini penghuni ini benar-benar marah sama perempuan yang B ini gitu. Kira gue ya udah, gue di situ malu sejadi-jadinya, gue minta maaf juga sama mbahnya. Kita terlelap tidur, paginya kita berangkat. Ya alhamdulillah sih sepanjang perjalanan sampai ke Jakarta pun aman. Tapi setelah pulang ke Jakarta ini, perempuan ini jatuh sakit sampai 2 minggu. Si B ini? Iya. Gue nggak tahu penyakitnya apa, tapi sakit sampai 2 minggu. Sempet dirawat 3 hari di rumah sakit. Diagnosanya lambung. Lambung, tapi nggak sembuh-sembuh. Nggak sembuh-sembuh dalam arti dari pemeriksaan dokter 3 hari itu udah boleh pulang. Tapi setelah 3 hari dari rumah sakit masih tetap sakit sampai akhirnya 2 minggu tuh sakit. Keluarganya bawa orang pinter untuk coba ngobatin dia ya. Ya ternyata ya ada sesuatu yang nempel. Oh, ada yang ikut bersama. Ada yang ikut. Gua nggak tahu itu masih di penghuni gunung atau di tol atau segala macam. Karena gua udah nggak mau berurusan sama ini perempuan. Udah lost kontak aja berarti gitu. Iya, cuma gue dapet kabar dari temen gue, lu mau nengokin nggak? Enggak, cukup. Gitu, 2 minggu sakit.
Ini cerita lu menarik banget ini, dalam artian lu kok bisa bawa-bawa tamu yang sampai begitu, kan? Apes nge. Kalau buat gue apes. Lu kan awalnya ini cuma dari temen lu doang ya. Temen lu mungkin private ya si 2 orang ini. Mungkin minta dianterin ke gunung terus temen lu ngajak lu, berarti begitu. Iya. Jadi lu nggak tahu apa-apa jadi kena ya. Sebenarnya temen gue pun nggak terlalu kenal 2 orang ini nge. Oh, gua kira temennya dia. Enggak, jadi Bukan. cuma kayak bahasanya ya temen se-hello gitu loh. Oh, oke. Sama cewek-ceweknya ini se-hello, cuma kalau sama salah satu pasangan yang B kental emang, Oh, temen dia. teman juga. kental gitu. Oh, iya. Tapi dia pun kayak nggak nyangka kalau temennya tuh bakal segoblok ini gitu. Tapi sebelumnya temennya ini atau mungkin si A sama si B atau si C sama si D ini ya, kita bisa katakan seperti itu. Tapi dia punya basic pendakian nggak? Apa mungkin ini pertama kali naik gunungnya dia? Ya pasangan yang C udah beberapa kali naik gunung gitu. Oh, tapi si Yang B ini yang ngelakuin mesum ini baru pertama kali naik gunung. karena ngerasa ditantang sama yang pasangan si C ini. Oh, tapi si B ini pasangan-pasangan ini dia berkawan juga nggak sih atau mungkin beda orang? Berkawan sama temen gue yang ngajakin gue ini berkawan. Yang pasangan yang cowoknya ini dua-duanya kental sama temen gue, nongkrong bareng gitu. Iya. Cuma baru pertama kali kenal mungkin di situ sama ceweknya ya. Iya, se-hello lah bahasanya. Cuma apes sih buat gue. Walaupun lu dibayar kayak cukup lumayan tuh buat lu dikasih ongkosnya. Nggak mau gue. Nggak mau lagi lo. Nggak mau lagi. Maksudnya dalam arti nggak mau, ya lihat-lihat orang sih sekarang gue. Paling kalau bawa orang-orang pasangan muda gitu, nggak. Ini dari mobil aja udah mulai Aneh-aneh. aneh ya. Udah denger suara-suara begitu, lu sempet kan lu ngeliat tuh buat di kaca itu ya. Lagi ngapain dia apa? Emang itu. Iya posisi kan cowoknya senderan ya di belakang. Iya. Ceweknya? Ceweknya, ya gue nggak tahu dah tidur madep apa lah begitulah. Oh, ceweknya berarti di spion nggak dapet gambar ya? Nggak ada lagi nyulap kali, jurus gue nggak tahu lah. Iya. Cuma gue ngeliat dari gimmick muka cowoknya aja, Keenakan. kayak enakan antara keselilitan apa gimana gue nggak ngerti lah ya kan. Cuma kayak anjrit lu, gue di depan ngantuk lu di belakang lagi enak-enak. Oh, serasa dibawain, serasa disupirin ya. Iya, dikata gue supir pribadi kali ya kan. Duh, kan berarti kan dia sampai base camp ini dengan keadaan yang mungkin yang kotor ya. Iya. Nggak sempet junub di berarti itu. Belum. Begonya lagi ya dia. Itulah. Ngerokok. Iya, sampai aduh. Tapi lu nggak sempet mergokin dia lagi ngerokok gitu, buat? Enggak, Nggak ada yang tahu berarti lu. karena kan kita fokus sama yang menstruasi ini. Oh, karena terfokus sama yang si C ini jadi Iya. ini Ya udah itu dia lolos ya. udah nyerendeng aja berdua Di bahasanya. track pun begitu. Iya, nyerendeng aja udah pegangan berdua. Ini antara ego dan apa ya? Dan kesombongan mungkin ya, kayak dia sempet ngotot minta buat maksa ke puncak gitu, buat dalam artian keadaan dan kondisinya dia ini sudah se-crowded itu loh. Iya. Tapi dia tetap Tetap karena ya itu mungkin karena egonya kemakan kan ditantang sama temennya ini yang pasangan C. Tetap mau nunjukin nih gue mampu gitu. kayak saling berlomba-lomba mungkin gitu ya. Iya, akhirnya luluh juga tuh, abis egonya dia gara-gara ceweknya yang B ini takutan. Nah, berarti kan posisi lu di malam itu pasangan ini kan dua tenda nih ya berarti ya. Dan lu agak di atas berarti. Iya. Tenda sama temen lu. Memangnya sampai sempet ngelihat kayak remang-remang gitu, posisinya kayak gimana emang itu? Tadi kan lu kurang jelas banget ya, maksudnya lu ngejelasinnya tuh kurang detail dalam artian ya remang-remang dia lagi ngapain, posisinya apakah lagi tiduran, apakah lagi gayanya. Ya beginilah bahasa kita nih. Kan namanya di tenda lampu nyala, Iya. begonya dia kan lampu nyala tapi ya kan kita kelihatan nih, maksudnya kayak gini aja nih. Kan kelihatan nih bayangan kita. Siluetnya, bayangannya ya. Lu ngapain tidur sampai kaki lu ke atasin? Bahasanya gitu loh. Getar nggak gue tendanya? Ya, kresek. Kayak ada binatang aja di dalam, kresek kayak orang bergerak aktivitas gimana sih, Nge? Tapi ditanya dia nggak jujur tuh. Gak jujur, tapi pas diobatin sama bapak-bapak yang nolongin. Ini langsung jujur dia tuh ya. Jujur. Berarti memang dia melakukan hal seperti itu di atas ya. Ya, sampai ditoyor sama temen gue. Begini noyornya. Anjing loh, bikin gue malu. Kalau bukan di gunung gue pukulin loh. Bego dah. Kenapa sih harus di gunung gitu kan?
Untungnya gue selamat nih sama temen gue. Tapi kan yang diganggu ini kan pasangan ini berarti ya? Iya, pasangan yang B ini. Yang langsung ngeliat sosok juga, dan si C juga ngeliat sosok yang katanya mau merekam si B itu. Iya. Tapi sempet cerita lebih detail nggak dari sosok itu? Kan tadi cuma bilang perempuan doang. Iya. Kalau kita perempuan itu detailnya seperti apa gitu sosoknya? Dia nggak jelasin spesifikasinya sih, cuma kata dia tuh posisi mukanya tuh emang serem banget, rada sedikit hancur. Cuma apa yang bikin dia takutnya banget itu ya benar-benar kayak sorot mata perempuannya ini gitu loh, perempuan yang dia lihat ini. Dan gue juga nggak tahu kenapa ini pasangan yang C ini, yang ceweknya kalau deket sama yang B ini bawaannya mau muntah. Ya karena mungkin itu sosok perempuan yang itu yang ngintilin. Dia ngirup baunya seperti itu ya. Iya, padahal kan temenan ya dia. Iya temenan, cuma makanya gue udah muak bang, maksudnya udah baunya nggak kuat, udah ayo turun. Ya mungkin kalau logika kita apa yang dia sakit sampai 2 minggu itu ya mungkin sosok itu. Cuma kan kita nggak tahu nih. Kita orang awam, orang ngerti gitu-gituan. Iya bener juga sih. Lagian juga ngapain sampai kepo gitu ya, bahasanya ya. Di rumah udah beda ini lagi kan. Udah bukan tanggung jawab kita gitu nih. Kita nanyain, lu kenapa emang, kan nggak mungkin juga begitu. Kecuali kita yang salah. Kesalahan kan dia yang buat gitu loh. Iya bener ya. Nah ada satu kejadian yang menurut gue ini aneh sih, yang awalnya dia berantusias banget buat ngajakin naik terus ya, tapi tiba-tiba dia bisa turun ya, dengan alasan katanya ada yang ngikutin. Ya itu pendaki itu. Oh pendaki itu temuin malam itu? Iya. Itu pendaki itu yang bikin dia takut. Makanya kan kenapa pas diajakin bareng nggak mau? Iya. Paham nggak lo? Oh iya paham. Berarti kan awalnya dia ngintilin terus ya, ke atas. Tapi dia mungkin di malam itu berarti dia udah curiga memang ini bukan pendaki manusia gitu berarti. Dia udah curiga, dia udah tahu sebenarnya itu bukan pendaki. Cuma dia nggak mau ngomong. Nggak ngomong. Nah pas yang nangis itu sama Mbah itu disuruh mandi, itu dia ngomong. Baru dia cerita tuh ya. Iya, itu pendaki yang bikin saya takut buat naik. Bahasanya dia, gua diancem buat jangan lanjut naik. Lu naik gue matiin. Bahasa kita. Gitu, makanya dia nurunin egonya dia, udah ya turun. Gitu. Dan juga nggak mau ngebarengin turun karena itu takut tiba-tiba. Iya karena mungkin ancaman di atas. Iya masih ke bawah, masih kepikiran gitu. Berarti kan lu sempet, tapi lu sadar nggak sih kalau yang sosok lu lihat ini bukan pendaki gitu kan? Dari mulai setelan kan kayak pendaki, Bang. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Nggak mikir ke sana nih gue. Kan malam-malam kadarnya tuh ya kan? Iya. Tapi kan namanya orang kan pasti ada yang turun malam kan dengan hobinya masing-masing ya kan. Ya gue mikirnya, lu berarti nggak kepikiran, wah ini bukan manusia gitu? Nggak mikir ke situ. Gue cuma ya udah, gue positifnya ya ini pendaki gitu. Emang dia tanggung jawab jadi sweeper, dia mastiin gitu. Oke, dengan alasan seperti itu ya? Iya, nah mungkin emang basicnya dia pendaki, ngeliat pasukan gue pada ngedrop, dia nenangin. Pada saat itu berarti posisi lu nggak tahu ada di mana tuh ya? Karena kan tadi lu sempat bilang kayak terasa lama banget buat turun itu. Pelang-pelangan, kayak orang pelang-pelangan. Udah, kok nih kayak di sini lagi, kok nih kayak di sini lagi gitu. Tapi di momen itu mungkin lu kepapasan pendaki lain nggak selain pendaki yang satu ini? Nggak, itu doang. Sejadi-jadinya itu doang gue ketemu. Tapi di atas agak lumayan ramai kan ya padahal. Rame, lumayan. Antusias pendakiannya itu. Jam 8, jam 9 masih rame turun nih biasanya kan gitu. Ya. Ada lah beberapa orang yang turun pasti kan. Harusnya ada ya kan. Harusnya ada. Tapi ya gue ketemu sebiji itu doang pendaki. Dia doang. Yang dimana dia nyelamatin hidup gua gitu sama teman-teman gua. Iya benar-benar. Dan lebih gokilnya lagi ini Simba yang tadi lu bilang, Simba ini udah tahu semuanya. Tahu. Gua sampai sungkem bener-bener sama teman gua. Gua akuin top. Lu sampai bisa mbahnya itu tahu sampai detail seperti itu gitu. Ya dia nebak. Dia bilang sih ya itu pendaki baik ke kamu. Sosok pendaki ini. Iya. Tapi gua telusurin, maksudnya gua pancing tanya-tanya,
ya dia nggak mau jelasin lebih detail gitu. Itu siapa? Cuma dia cuma bisa ngasih tahu kalau itu pendaki baik, udah mau nolong lu. Suka ngebantu gitu. Iya. Berarti bukan lu doang yang sering dibantu sama pendaki itu. Iya mungkin, tapi dia bisa ngomong begitu kan berarti kan sebelum gua pernah ada yang kejadian seperti itu. Oh iya benar. Gitu loh. Oke. Berarti kan setelah turun ini lu nggak tahu nih penyakitnya si B ini kayak gimana tuh ya? Nggak tahu. Yang katanya cuma lambung doang, tapi kok sampai selama itu? 2 minggu. 2 minggu. Ya itu sih pas dibawain orang pinter, ya katanya sih ketempelan. Iya. Oke. Berarti lu kan jatuhnya kan ini bawa orang ya. Lu sempet kapok gak sih buat bawa orang lagi ke gunung gitu? Kapok sih enggak, cuma kayak lebih milah aja sih. Milah dalam arti, aku nggak mau terlalu intens bawa pendaki yang pasangan, yang belum berumah tangga gitu loh. Iya. Ya kalau cuma buat naik seru-seruan, ayolah. Kita tanggung rame-rame. Iya kan? benar. Yang penting jangan sampai melakukan hal seperti itu lagi. Iya, kecuali kan kita dibayar, maksudnya gitu loh. Kalau dibayar kan mau nggak mau kalau kayak gitu Iya. harus ngikut kan. Cuma kan kita nggak kebagian yang kayak gitu, takutnya kebagian juga, repot. Mungkin setelah pendakian walaupun lu lost contact ya sama si B ini, sempet ada ini nggak? Atau mungkin lu tahu nggak kalau si B ini kapok nggak sih buat naik gunung lagi gitu? Dari yang gue denger sama temen gue sih, emang bener-bener nggak mau dia. Udah. Nggak mau, cukup. Apalagi ke gunung mana gitu? nggak mau. Apalagi dia dengar kata Gunung Slamet, dia nggak mau. Gue nggak tahu apa yang dia alamin, tapi dia bener-bener kapok sih. Bener kata Simbah itu. Iya. Dia udah bener-bener nggak mau nginjek Gunung Slamet lagi. Tapi kayaknya kalau dari segi penyakitnya kayaknya masih ada yang belum disampaikan gitu ya, kayak belum jujur semua si B ini ya. Iya, tapi yang mungkin lebih tahu detailnya keluarganya ini sih pas dia dibawain orang pinter mungkin. Kebuka semua. Cuma kan sama kita cuma tahu dari Mbah, nggak selalu detail banget kalau ngelakuin zinahnya itu kayak apa. Inti-intinya doang gitu ya. Pokoknya intinya lu ngelakuin kesalahan ini, temen lu begini. Nggak detail zinahnya ngapain atau segala macam. Dan alhamdulillahnya lu selamat sih sampai ke bawah, dan untungnya itu ini buat momen penting banget lu. Poin penting dalam artian rekan pendakian lu melakukan hal yang seperti itu, lu ke-6 orang ini, ke-6 rombongan lu itu sampai turun ke bawah itu selamat. Biasanya kan kita nggak tahu nih, ada yang cedera kah, satu kah, atau gimana gitu, atau mungkin ada yang ini. Mungkin lagi rezekinya aja kali ya. Ya, doa mak baba gua mungkin. Kalau gua mastiin di diri gua, doa mak baba gua yang bikin gua head. Maksudnya hoki gitu, bisa pulang. Alhamdulillah banget. Iya. Oke, Bat. Thank you banget ya sekali lagi udah mau datang dan mau berbagi sebuah pengalaman pendakian ini yang mungkin jangan dicontoh buat ya buat teman-teman semua yang menonton videonya pada malam kali ini. Ya cukup dijadikan pelajaran aja ceritanya pada malam kali ini, dan ambil sisi baiknya aja nih, dan yang buruknya tuh buang jauh-jauh, jangan dipakai. Oke, Bat, sebelum mengakhiri video kali ini mungkin lu punya sepatah dua kata nih buat teman-teman yang mendengarkan video lu pada malam kali ini. Kita semua boleh nakal, tapi kita nggak boleh. Maksudnya kita semua boleh nakal, apapun silakan. Tapi tolong jangan cegukan barang lu. Cegukan? Ya. Titit lu jangan cegukan lah. Di mana aja. Di mana dia masuk? Iya. Bandel yang lain silakan gitu loh. Kita anak laki bandel silakan. Tapi jangan bandel perempuan lah. Iya. Jangan kalau kayak gitu bahaya buat. Iya. Makanya bahasa gua, lu mau nakal kayak apa terserah lu. Yang penting titit lu jangan cegukan. Oke. Melainkan dari pendakian sih. Di luar konteks sebenarnya. Tapi ini bermakna banget sih. Ini masuk ke semua area, walaupun itu pendaki, walaupun bukan, tetap bener kayak gitu. Jangan asal masuk. Colok, ibarat kata kayak chargeran, colok-colok gitu ya. Iya. Kan bisa juga kayak gini tuh jangan dilakuin di tempat yang walaupun di kota apa segala macam kan nggak bagus juga gitu. Apalagi lu belum berumah tangga, mau ngapain sih? Kalau sekarang udah punya bini, aman ya? Aman lah. Aman. Oke, mungkin itu aja dari gua Bang Mange. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.